Halo, salam Fan Harapan Mama TV. Berjumpa lagi dalam edisi Piala Dunia ya. Di channel ini kita akan banyak mengobrolkan mengenai sepak bola. Sebagai pembuka, Piala Dunia kali ini 2022 yang kedua kalinya diadakan di Asia setelah 20 tahun yang lalu diadakan tuan rumah bersama Korea dan Jepang tahun 2002. Pada saat itu juaranya Brazil. Sebagai gambaran, Piala Dunia ini diikuti oleh 32 peserta. Dan yang uniknya, dari 32 peserta ini baru 8 negara yang berhasil meraih juara. Dari Amerika Latin ada 3, ada Brazil, ada Argentina, ada Uruguay. Dan di Eropa ada Spanyol, Inggris, Jerman, Italia, dan Prancis. Baru 8 negara yang berhasil meraih juara. Sekarang saya akan coba membahas partai pertama, laga antara tuan rumah Qatar berhadapan dengan Ekuador. Kita lihat jika dari sisi kualitas permainan jelas Ekuador berada di atas Qatar. Ekuador lolos ke Qatar 2002 ini dengan menjadi peringkat 3 di bawah Argentina dan Brazil pada saat kualifikasi. Sedangkan Qatar tidak mengikuti laga kualifikasi karena menjadi tuan rumah langsung lolos. Yang unik dari Qatar ini adalah ke-26 pemainnya yang dibawa itu semua bermain di liga lokal, kebanyakan bermain di Al Sadd, salah satu klub papan atas di Liga Qatar. Sedangkan Ekuador berisi kolaborasi antara pemain yang bermain di Amerika dan juga bermain di Eropa. Kita ketahui ada Valencia yang ngetop itu main di Fenerbahce. Ada juga main-main Brighton, 3 orang di sana, Estupinian, Caicedo ya. Ada juga yang bermain di Augsburg dan Leverkusen, pemain-pemain Ekuador ini. Banyak yang bermain di luar Amerika. Ada yang bermain di Liga Inggris, ada yang main di Liga Jerman, ada juga yang main di Liga Turki. Sedangkan Qatar seluruh pemainnya bermain di Liga Qatar. Yang unik adalah kalau kita lihat perjalanan sebelum pertandingan ini dimulai, Qatar sudah mencoba bertanding melawan tim-tim dari Amerika dan itu berhasil dimenangkan. Qatar menang dengan Honduras 1-0, menang dengan Panama 1-0. Dan 5 pertandingan terakhir Qatar belum terkalahkan. 4 kali menang, 1 kali seri. Tapi itu masih laga sebatas friendly match, laga persahabatan karena memang Qatar tidak mengikuti kualifikasi. Sedangkan Ekuador di sini 11 pertandingan hanya kalah 1 kali. Tapi menangnya juga sedikit, menang 2 kali dan lebih banyak seri 8 kali. Ekuador bermain seri dari 11 pertandingan terakhir. Sehingga laga ini karena laga pertama ya, sebuah laga pertama itu pasti sulit untuk kedua tim. Makanya menurut gambaran saya ini akan alot. Memang secara kualitas Ekuador unggul, tapi ada dukungan penonton dan euforianya. Inilah penampilan pertama Qatar di Piala Dunia, pasti ingin menunjukkan sesuatu. Sedikit gambaran untuk melihat siapa yang lebih diunggulkan. Jika kita lihat dari gelaran 5 Piala Dunia terakhir, dari 2002 hingga terakhir 2018, dari 5 partai pertama itu hanya 1 yang berakhir seri. Di 2010 pada saat tuan rumah Afrika Selatan bermain seri dengan Meksiko, pada saat itu 1-1. Sisanya partai pertama selalu ada pemenang. 2002 ya, pada saat itu Prancis juara bertahan kalah dengan Senegal. Di 2006 juga pada saat itu saling mengalahkan. Dan selanjutnya di 2014 juga pada situ berhasil menang atas Kroasia 3-1. Dan 2018 Rusia juga menang dengan Saudi 5-0. Makanya hanya di
di 2010 saja laganya berakhir seri pada saat itu ya. Di 2006 Jerman sekali lagi pada saat itu menang juga. Makanya ini jadi gambaran kita jika melihat statistik laga pertama dari 5 Piala Dunia terakhir, 4 partai pertama itu berakhir dengan kemenangan dan hanya 1 partai berakhir dengan hasil seri. Jika kita lihat di sini ada potensi jelas laga ini akan ada pemenangnya ya. Dan jika lihat dari yang saya sampaikan tadi di awal, walaupun Ekuador hanya menang 2 kali dalam 11 laga terakhir, kebanyakan seri 8 kali, tapi lawan-lawan yang dihadapi Ekuador itu jelas lawan-lawan yang lebih berkualitas dengan lawan-lawan yang dihadapi oleh Qatar. Mengingat jika kita lihat di Asia, Qatar menurut saya masih ada di bawah Jepang, Korea, dan juga Iran, Arab Saudi bahkan ya. Di laga ini saya lebih menemukan Ekuador akan menang dengan Qatar. Skornya tipis ya, untuk mungkin selisih 1 gol untuk kemenangan Ekuador. Sedikit sebelum saya akhiri, info Benzema tidak bisa tampil, up to date berita karena cedera. Berarti fans Prancis patut bersedih ya. Menurut saya ada 3 tim yang berpeluang meraih juara di tahun 2022 ini. Yang pertama itu Brazil, yang kedua itu Jerman, yang ketiga itu Prancis, dan yang mungkin yang masih sama kemampuannya itu adalah Argentina, Inggris, Portugal. Sisanya menurut saya masih kurang berpeluang. Dan ingat, Piala Dunia itu dari 32 peserta baru 8 kali yang juara otomatis, kemungkinan akan ada juara baru kecil. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Salam Fanmu Harapanmu TV. Jangan lupa like dan subscribe Fanmu Harapanmu TV. Selamat siang.